Shalom, bagaimana kabarnya? Pada pagi hari yang indah ini, saya yakin kita boleh dibangunkan Tuhan di dalam kondisi yang sehat dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita persiapkan hati kita juga. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kepadamu untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh bangunkan kami dengan kekuatan yang baru dari Engkau. Saat ini kami rindu mendengarkan pesan-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari semuanya saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal kedua. Matius pasal kedua ayat yang ke-13 sampai 15. Matius pasal kedua ayat yang ke-13 sampai 15. Ya, penyingkiran ke Mesir. Kita akan belajar dari kisah tentang keluarga Yusuf Maria berserta Yesus yang pergi ke Mesir. Penyingkiran ke Mesir. Ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan kisah yang dimana sekeluarga dari Yusuf Maria beserta dengan Yesus itu pergi ke Mesir, yang dimana mereka pergi dengan satu tujuan agar Yesus yang saat itu posisinya sudah lahir tetapi ia masih balita itu terhindar dari tindakan yang akan Herodes lakukan, yaitu pembunuhan, membunuh Yesus. Nah, sebelumnya Yusuf itu nggak ada rencana untuk pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir karena Yusuf itu mendapatkan pesan dalam bentuk mimpi. Di sini kita boleh melihat bagaimana respon seseorang haruslah benar di hadapan Tuhan ketika mereka mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan. Baik itu bisa saja dalam bentuk penyampaian firman Tuhan, Tuhan berpesan. Bisa saja dalam bentuk karunia-karunia Tuhan boleh berpesan. Tetapi yang Tuhan minta, setiap pesan-pesan yang sudah boleh terucapkan, yang sudah boleh diterima, diresponi dengan baik. Kita akan belajar lebih jauh lagi dari seorang keluarga Yusuf itu tentang meresponi pesan Tuhan. Bagaimanakah sikap yang ditunjukkan di dalam meresponi pesan Tuhan? Bagaimana sikapnya? Kita akan belajar bersama. Bagaimana responnya? Respon dari Yusuf beserta keluarganya di dalam menyikapi pesan Tuhan tersebut. Dari ayat 14 kita boleh mendapati bahwa maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Di sini kita boleh melihat sekeluarga dari Yusuf Maria beserta dengan Yesus tidaklah menunda-nunda, tidaklah bersantai-santai, tetapi mereka langsung mengambil suatu tindakan cepat. Ketika mendapat pesan Tuhan itu, mereka langsung merespon itu dengan cepat. Merespon dengan cepat dan tepat sebagaimana yang Tuhan mau. Cepat dalam artian tidaklah menunggu keesokan harinya,
baru mereka pergi. Tetapi tadi ayat firman Tuhan berkata, malam itu juga mereka langsung pergi ke Mesir. Malam itu juga, tanpa adanya sebuah penundaan, mereka langsung pergi. Dan mereka pun menunjukkan suatu tindakan yang nyata. Mereka langsung pergi. Langsung pergi. Yusuf sebelumnya terbangun dari tidurnya. Ada satu tindakan nyata dari Yusuf. Tidaklah terlena juga dengan situasi yang ada. Tidaklah menunggu Tuhan, aku masih butuh istirahat, besok aja lah. Enggak. Tetapi Yusuf langsung bertindak cepat dan tepat sebagaimana yang Tuhan mau. Di sini yang harus kita juga lakukan. Ketika kita menerima setiap pesan Tuhan, respon kita di hadapan Tuhan haruslah jangan bersantai-santai, tetapi responnya itu dengan cepat dan tepat di dalam tindakan yang nyata yang Tuhan benar-benar mau di dalam kehidupan kita. Jadi, kita boleh belajar dari kisah penyingkiran keluarga Yusuf Maria beserta dengan Yesus itu ke Mesir, yang dimana sebelumnya mereka sudah mendapatkan pesan Tuhan. Mereka respon itu dengan cepat. Mereka respon itu dengan benar di hadapan Tuhan. Mereka respon itu dengan tepat di hadapan Tuhan. Dan dengan begitu, penjagaan, pemeliharaan, serta penyertaan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup mereka. Dan saya yakin dalam hidup kita semuanya pun penjagaan, pemeliharaan, serta penyertaan Tuhan akan tetap nyata, asalkan tiap diri kita tetap meresponi setiap pesan-pesan Tuhan itu dengan tepat, dengan cepat dan benar di hadapan Tuhan. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Mari kita responi setiap kebenaran firman Tuhan, setiap pesan-pesan Tuhan itu dengan cepat, dengan tepat dan benar di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri pembacaan firman Tuhan di dalam doa. Mari semuanya saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kepadamu untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan bagikan bagi tiap diri kami. Tanamkan di dalam hati dan pemikiran kami, agar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami semakin mengerti, memahami, dan belajar hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hidup kami beserta hidup keluarga kami masing-masing. Tuhan tetap bekerja berkarya dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan tetap menuntun menyertai. Terima kasih Bapa, berkat-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu selalu melimpah dalam hidup diri kami satu hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehat untuk semuanya. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.